试试这星陨阁的护宗大阵，还想跑？万魂天锁！哟！打！Scene diperlihatkan pavilion bintang jatuh yang diserang oleh aliansi musuh. Para murid pavilion bintang jatuh pun bergegas mengaktifkan formasi pertahanan. Yao Chen dan yang lainnya pun muncul di tempat. Qingling segera melaporkan bahwa semua murid sudah dikerahkan dan para tetua juga sudah bersiap. Yao Chen pun ingin melihat seberapa besar kehebatan aliansi Sungai Gelap. Formasi dunia bintang pun akhirnya runtuh. Feng Xian segera mengajak para tetua bentuk formasi bersamanya. Formasi pertahanan pun diaktifkan, seluruh wilayah pavilion bintang jatuh mendapatkan perlindungan formasi. Salah satu musuh pun keluar dan menanyakan kabar dari Yao Chen. Yao Chen pun mengenali sosok itu yang merupakan iblis tua Tianming. Yao Chen tidak menyangka bahwa sosok tersebut masih ada. Iblis tua Tianming mengatakan bahwa sosok seperti Yao Chen yang hanya tersisa jiwanya saja masih bisa bangkit kembali. Mana mungkin dirinya tidak bisa. Feng Xian memperkirakan setengah dari musuh berada di peringkat Douzun ditambah dengan iblis tua Tianming yang berada di bencheng tingkat tinggi, aliansi Sungai Gelap benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya. Iblis tua Tianming sangat kesal karena pavilion bintang jatuh berkali-kali menghalangi rencana sektenya dan kali ini dirinya akan memberi pelajaran kepada pavilion bintang jatuh dengan tangannya sendiri dan membuat dataran tengah tak ada lagi yang berani menantangnya. Yao Chen meremehkan apa yang dikatakan iblis tua tersebut. Iblis tua itu mengatakan bahwa dirinya mempunyai strategi yang matang untuk berhadapan dengan pavilion bintang jatuh. Dia pun menyuruh kedua orang hundian memunculkan diri. Kedua sosok itu adalah Heavenly Venerable kedua dan ketiga. Heavenly Venerable ketiga sangat kesal karena dirinya sedang berlatih dan dipanggil hanya untuk melawan pavilion bintang jatuh yang lemah. Dirinya pun menantang akan melawan pavilion bintang jatuh dengan satu tangan. Guile mengatakan tidak hanya pavilion bintang jatuh tetapi juga harus membawa kembali Xiaoyan. Dirinya pun berkata kepada Yao Chen untuk menyerahkan Xiaoyan dan akan melepaskan mereka. Yao Chen pun menantang mereka untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai, para aliansi sekte Tianming pun mengeluarkan serangan untuk merobohkan formasi pavilion bintang. Menyadari formasi pavilion bintang jatuh yang misterius, Ketua Sekte Ming pun berniat merobohkan inti formasi tersebut. Yao Lao dan lainnya pun segera menahan mereka. Yao Lao pun memerintahkan yang lainnya menahan Heavenly Venerable ketiga dan dirinya akan menahan Guyo dan Ketua Sekte Tianming. Yao Lao membuka ruang jiwa untuk menahan mereka. Musuh pun meremehkan Yao Lao yang hanya seorang bencheng tapi berani membuka ruang jiwa karena ruang jiwa menguras tenaga sangat besar dan Yao Chen tidak akan bertahan lama. Pertarungan mereka di ruang jiwa pun dimulai. Ketiganya saling bertukar serangan dan Yao Lao lebih unggul. Scene beralih ke pertarung Heavenly Venerable ketiga melawan Medusa. Xiao Yixian dan Qingling, Venerable itu pun meremehkan mereka bertiga yang tidak mampu menahan satu tangannya, dan menyuruh mereka mengeluarkan semua jurusnya.
Medusa pun mengeluarkan piton penelan langit 7 warna dilanjuti Xiao Yixian mengeluarkan tubuh racun dan King Ling dengan ular surgawi purbanya. Mereka bertiga pun menyerang ke arah Venerable ketiga dan berhasil memojokkannya. Venerable ketiga berhasil melepaskan serangan gabungan itu dengan kedua tangannya. Dirinya pun serius untuk melanjuti pertarungan. Xin beralih ke pertarungan Yao Chen melawan Guo dan ketua sekte Tianming. Ketiganya saling bertukar serangan melihat Yao Chen yang sudah tidak bisa menahan mereka. Mereka pun mengeluarkan serangan gabungan ke arah Yao Chen. Kembali lagi ke Pavilion Bintang Jatuh. Medusa, Xiao Yixian dan King Ling sudah berhasil dikalahkan Venerable ketiga. Feng Xian yang berusaha menahan Venerable ketiga pun dikalahkan dengan mudah. Formasi pelindung Pavilion Bintang Jatuh pun runtuh. Aliansi musuh segera menyerang Pavilion Bintang Jatuh. Murid-murid Pavilion Bintang Jatuh yang berusaha melawan pun berhasil dikalahkan aliansi musuh. Kemudian Yao Lao terlempar dari ruang jiwa yang berhasil dikalahkan oleh Guo dan Venerable kedua. Saat mereka menyerang ke arah Yao Lao, para tetua pavilion pun menahan serangan itu yang membuat mereka berakhir menjadi abu. Tiba-tiba terdengar suara Xiao Yan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan pun mengunci ruang supaya mereka tidak bisa kabur dan teknik ini hanya bisa dilakukan seorang dasheng. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-171. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Sekian dan terima kasih.